Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya kita melihat Zolfan begitu bucin ya, galau dengan kehidupannya. Asli part kemarin itu ya jujur ngebuat Anne itu kayak banyak kena trigger gitu ya, yang terus kemudian jadi refleksi diri ya, asik. Memang sih komik ini tuh sebenarnya fokus utamanya ada di action ya. Tapi kalau misalnya diperhatikan, didengarkan baik-baik, banyak yang bisa kita ambil dalam cerita di dalamnya gitu. Pelajarannya banyak banget, asik. Dan oke, mari kita lanjutkan aja ke part 119. Part kali ini Ane ambil dari bab 655 sampai dengan 660. Di part sebelumnya, di kediaman Sekte Moche didatangi oleh orang-orang dari Sekte Tianxing. Mereka adalah kepala dari 3 penjaga kekaisaran. Karena itu Yangsa bergegas untuk menemui mereka, sedangkan Zuofan masih ngobrol dengan Kuilang. Lalu tidak lama setelah Kuilang pergi, Yangsa kembali ke kamar Zuofan dengan marah-marah. Sialan rencong, beraninya dia memandang rendah aku dan mengatakan kalau aku tidak pantas bicara dengannya. Ini sungguh tidak masuk akal, kata Yangsa yang sayup-sayup terdengar di telinga Zuofan. Sekali lagi Yangsa mendobrak pintu kamar Zuofan dan kemudian berkata, "Zuofan, orang-orang dari Sekte Tianxing ingin menemuimu. Cepat keluar." "Apa yang mereka inginkan dariku? Lagi pula kamu adalah tetua yang memimpin Sekte Moche di tempat ini. Seharusnya mereka ingin bertemu denganmu saja," kata Zuofan dengan acuh tak acuh. Mendengar ini Yangsa kemudian menjawab, "Seharusnya memang begitu. Tapi kelompok bajingan ini sungguh memandang rendah aku dan tidak mau bicara padaku. Mereka hanya ingin bertemu denganmu, karena sebelumnya mereka mendengar tentang reputasimu di pertandingan sekte bawah. Sekarang karena mereka telah meminta, kita tidak bisa menolak wajah mereka. Lagi pula mereka sekarang masih adalah ketua dari 3 sekte pelindung." Mendengar itu Zuofan hanya bisa menghela nafas, lalu kemudian bangkit berdiri. Melihat itu Yangsa kemudian berbalik dan mengantarkan Zuofan ke halaman depan. Di halaman depan, di sana terlihat 4 sosok berdiri dengan santai. Mereka tampak menoleh ke kanan dan ke kiri. Selain mereka berempat, di sana juga ada murid-murid seperti Guihu, Qi Changlong, dan yang lainnya. Pria muda dari Sekte Tianxing yang memegang kipas kemudian berkata, "Halaman ini sungguh sempit. Wajar, mereka hanyalah 3 peringkat bawah." Pria ini adalah Rencong, tuan muda dari Sekte Tianxing. Dari tingkahnya dia adalah anak manja yang punya sedikit bakat. Biasanya orang-orang seperti ini tuh akan berakhir mengenaskan. Selain Rencong, di sana juga ada 2 pemuda lain berjubah hijau yang kini ikut tertawa menghina. Lalu 1 orang lagi, dia adalah orang yang berambut putih, dan dia adalah tetua dari Sekte Tianxing yang namanya adalah Tetua Qi. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin. Melihat ini Guihu tampak cemberut, tapi tidak bisa melakukan apapun karena status mereka saat ini. Tidak lama kemudian, Zuofan akhirnya keluar dan berjalan dengan santai. Melihat Zuofan yang datang, Guihu dan yang lainnya segera membungkuk dan mundur ke samping. Kini keempat orang dari Sekte Tianxing menatap Zuofan saat dia datang. Rencong kini menatap Zuofan lalu mencibir. "Jadi kamu adalah Zuofan, si kuda hitam dari 3 peringkat bawah? Apakah kamu sebelumnya bertarung melawan Sekte Xuantian? Kenapa aku belum melihatmu di pertandingan sebelumnya? Kekuatanmu benar-benar tidak jelas, tapi sikapmu begitu sombong. Buka matamu. Sekarang tuanmu datang di tempat ini. Bagaimana bisa kau masih bersikap seangkuh itu? Apa kau ingin berkelahi?" kata Rencong.
Sofan perlahan tersenyum dan dia berkata, "Pertama-tama aku tidak tahu alasan kalian datang kemari, dan kenapa kalian mencariku. Lalu, apakah kalian memiliki masalah pribadi denganku?" Pria muda itu berkata, "Tidak ada masalah pribadi di antara kita, tapi sikapmu sungguh arogan. Kau begitu dimanjakan oleh rekan-rekan sektemu. Bahkan kata-katamu jauh lebih berarti daripada kata-kata para tetua. Aku sungguh penasaran dengan kemampuanmu." Rencong menyeringai dan menatap Sofan penuh dengan penghinaan. Kini Sofan bisa paham akan niat mereka datang kemari. Mereka datang pasti untuk mencari masalah dengannya. Sofan masih tetap terdiam dan itu membuat pemuda ini merasa di atas angin. Dia merasa kalau Sofan itu sedang ketakutan, lalu dia pun berkata, "Jangan gugup, aku tidak ada niat jahat. Hanya saja aku datang kemari untuk memperingatkanmu. Kau seharusnya tahu hasil pertandingan hari ini, jadi sadarilah tempatmu dan jangan bertindak macam-macam." Semua orang yang ada di sana sadar akan tujuan dari Sekte Tianxing kali ini. Mereka telah kalah di turnamen 3 sekte tengah dan berakhir di urutan terbawah. Mereka datang kemari untuk menggertak Sekte Moche supaya tidak menentang mereka. Sofan tidak tahu hasil dari pertandingan ini. Karena itu, dia kemudian berkata dengan santai, "Memangnya apa hasil dari pertandingan hari ini? Ayo dengarkan ceritamu." Mendengar itu wajah dari Rencong tiba-tiba memerah dan kemudian berteriak, "Beraninya kau masih bertanya? Apa kau memandang rendah Sekte Tianxing kami? Hari ini kami jatuh ke dasar peringkat Sekte Tengah. Dan apa kalian menganggap bahwa kami sebanding dengan 3 sekte bawah seperti kalian? Sadarilah tempatmu." Mendengar ini, Sofan semakin meledek. "Oh, jadi kalian berada di dasar peringkat Sekte Tengah. Kalau begitu, bersiaplah dan kami akan menyeret kalian ke dasar neraka. Jangan harap kalian akan mendapatkan belas kasih dari kami. Jika kalian memang datang untuk mengemis, maka bersikaplah seperti anjing yang penurut. Kau tidak tahu situasimu dan kau justru berani menunjukkan gigi dan cakarmu pada kami." "Lancang!" teriak 2 pemuda berjubah hijau dan juga tetua Qi. Aura yang kuat segera menyebar dengan cepat. Itu adalah penindasan dari ahli di ranah virtual. Tapi Sofan tidak peduli. Dia terlihat masih tetap tenang. "Oh, tetua bau, kau begitu emosional. Apa kau merasa superior karena kau berada di tahap 5 ranah virtual? Dan apa kau ingin membunuhku?" kata Sofan sambil meledek. Bam! Laki-laki tua itu bergegas ke depan dan hendak memukul Sofan. Tapi Sofan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya melihatnya dengan seringai di wajahnya. Tepat sebelum laki-laki tua itu memukul Sofan, Yang Sa berdiri di depannya dan menahan pukulan itu. Yang Sa memang bukan ahli yang kuat jika dibandingkan dengan tetua Qi. Jadi, sudah jelas apa yang akan terjadi. Dia terpental ke belakang dan akhirnya mendorong Sofan. Mereka mundur hingga 5 langkah ke belakang sebelum bisa berhenti. Yang Sa kini buru-buru berkata, "Tetua Qi, maafkan kami. Sofan hari ini tidak pergi menonton pertandingan Sekte Tengah, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Saya harap Anda bisa memakluminya." Tidak tahu bukan berarti tidak bersalah. Selain itu, dia bahkan menyamakan kami seperti anjing yang memohon belas kasih. Apa kau pikir aku bisa mentolerir masalah ini? Kata tetua Qi dengan marah. Yang Sa gelagapan dan tidak bisa menjawab. Tapi Sofan berkata dengan santai, "Jadi apa yang kalian inginkan hari ini?" Tetua Qi menjawab, "Kami di sini hari ini untuk memperingatkan kalian. Jangan terlalu sombong dan jangan sampai berpartisipasi di pertandingan, atau kalian akan mengetahui akibatnya."
Jangan sampai kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Mendengar itu Zovan tertawa. Sepertinya kalianlah yang merasa takut dengan sekte Moche kami. Karena jika tidak, kalian tidak mungkin datang kemari hanya untuk membuang waktu kalian. Berhentilah pura-pura. Kalian takut jika aku turun tangan dalam pertandingan besok. Kau bajingan! Rencong tampak kesal. Dia kemudian melirik dua pemuda berjubah hijau dan memberi instruksi. Keduanya segera mengangguk lalu bergegas ke arah Qi Changlong, Bai Lian, dan Lu Xie. Mereka menghilang lalu muncul lagi di depan ketiga orang itu. Lalu mereka kemudian memberikan satu pukulan telak pada mereka bertiga. Ketiganya langsung terbang ke belakang dan memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Lalu dua orang berjubah hijau itu pun kembali dan muncul lagi di sisi Rencong. Mata Zovan menyipit dan dia bergumam, "Serangan gabungan." Rencong kemudian berkata, "Ini adalah peringatan. Jika kalian sampai berani memasuki arena, maka jangan salahkan kami karena mengabaikan hubungan dari 3 sekte pelindung kekaisaran." Rencong kini tersenyum, lalu kemudian melambaikan tangannya dan pergi dari tempat itu. Sedangkan Tetua Qi dan dua murid berjubah hijau itu pun mengikuti Rencong dari belakang. Qi Changlong perlahan berdiri dan menatap mereka dengan penuh kebencian di matanya. Sedangkan Bai Lian dan Lu Xie masih terbaring dengan mulut yang berdarah. Zovan melihat semuanya dan kemudian berkata, "Apa kalian ingin memberi mereka wajah?" "Memberi wajah? Mereka telah berani menyentuh murid kita, maka tidak ada alasan untuk memberi mereka wajah," kata Yang Sa dengan wajah memerah. "Zovan, ingat baik-baik. Bocah sombong itu bernama Rencong. Dia adalah tuan muda dari sekte Tianxing. Kamu tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi kamu bisa menghabisi yang lainnya." Lalu dua pemuda berjubah hijau itu dikenal dengan nama Duo Chongsan. Mereka melatih teknik hantu hutan dari jalan iblis. Temperamen mereka sering berubah-ubah dan sulit untuk ditebak. Dalam pertandingan hari ini, mereka berdua hampir berhasil mendapatkan poin dari sekte Dewa Pedang. Tapi sayangnya mereka bertemu dengan Wen Tao. Jika tidak, mungkin mereka tidak akan kalah dari sekte Jiwa Iblis dan berada di urutan kedua. Pada akhirnya sekte Jiwa Iblis hanya unggul 1 poin dari mereka dan membuat mereka terpuruk di dasar klasemen. Mendengar itu Zovan berkata, "Aku harus mengucapkan terima kasih pada sekte Jiwa Iblis karena membuat mereka berakhir di posisi terbawah. Dengan begitu, aku bisa menendang mereka keluar dari 3 sekte tengah dengan mudah. Lalu, besok kita akan beraksi, jadi persiapkan diri kalian." Mendengar ini semua orang berseru dan menjadi bersemangat. Akhirnya, Zovan telah memutuskan untuk turun tangan kali ini. "Bocah arogan, sekarang nyawamu ada di genggaman tanganku," kata Zovan dengan mata sinis. Di sisi lain, Rencong kini dalam perjalanan kembali menuju kediaman mereka dengan suasana hati yang berbunga. Rencong kemudian berkata, "Tetua Qi, tampaknya anak itu tidak sehebat yang dirumorkan. Bahkan saat Anda menyerangnya, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Aku yakin dia sangat ketakutan. Sepertinya kekhawatiran kita terlalu berlebihan." Pada dasarnya rencana awal orang-orang dari sekte Tianxing ini datang ke kediaman sekte Moche tidak hanya untuk memberi mereka peringatan, tapi juga untuk mencari tahu kekuatan mereka. Setelah apa yang mereka lakukan sebelumnya, kini mereka menjadi jauh lebih percaya diri. Sayangnya, Rencong tidak tahu bahwa kedatangannya kali ini tidak hanya telah menyinggung sekte Moche, tapi dia telah memancing kemarahan dari sang raja hutan. Tetua Qi mendengar ucapan Rencong.
Lalu dia berkata, tapi rumor mengatakan bahwa Zovan melenyapkan seluruh murid dari sekte pengendali binatang dalam satu serangan. Itu sungguh berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini. Aku bahkan tidak bisa melihat dia memiliki kekuatan itu. Atau jangan-jangan dia masih menyembunyikannya. Rencong melambaikan tangannya dan berkata, Tetua Qi tidak perlu khawatir tentang itu. Zovan tidak lebih dari ahli di ranah visi dewa. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat yang dirumorkan? Aku tahu bahwa itu hanyalah rumor yang terlalu dibesar-besarkan untuk mengintimidasi peserta lainnya. Lalu aku juga dengar bahwa kematian tetua sekte pengendali binatang juga sudah diklaim oleh Black Supreme secara pribadi. Black Supreme yang telah mengeksekusi tetua mereka karena telah melakukan pelanggaran dan melanggar aturan di turnamen naga ganda. Aku yakin Sekte Moche hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat nama mereka melambung. Sayang sekali, tuan muda ini tidak mudah untuk tertipu, kata Rencong sambil tertawa. Tetua Qi kini memandangnya dan tampak berpikir sejenak. Dia kemudian mengangguk dan berkata, Tuan muda memang cerdas dan logika Anda sungguh masuk akal. Sepertinya aku yang telah tertipu pada trik murahan mereka. Rencong semakin membusungkan dadanya dan dia berkata, Chongsan, jika besok mereka berani memasuki arena, tugas kalian berdua adalah membunuh Zovan dan menyerahkan kepalanya kepadaku. Kita hancurkan pilar mereka dan kita tunjukkan pada semua orang bahwa tidak seharusnya mereka menentang kita. Apa kalian mendengarku? Ya, Tuan Muda, jawab Duo Chongsan. Rencong kini tampak tersenyum dan dia berkata lagi, besok semua orang akan tahu bahwa mereka telah tertipu oleh rumor murahan yang bodoh itu. Aku akan membongkar semua kebenaran dan menghancurkan Sekte Moche. Dan akhirnya waktu pun berjalan, sampai pagi hari pun datang. Kini arena telah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan pertandingan dari juara peringkat bawah yang akan menantang 3 peringkat tengah. Di sisi lain, Wu Qingqiu tampak melihat ke arah arena dan dia berkata, sepertinya 3 peringkat tengah yang tidak pernah berubah dalam ribuan tahun, kali ini akan mengalami goncangan yang besar. Dapat dipastikan bahwa yang akan naik adalah Sekte Moche dan Sekte Dewa Pedang. Tapi aku tidak tahu siapa di antara keduanya yang akan jatuh kali ini. Di sebelah Wu Qingqiu di sana ada Yan Mo. Dia sudah datang di tempat itu lebih dulu, sama seperti sebelumnya. Dia kemudian berkata, apa itu masih perlu dipertanyakan? Hari ini dunia akan terbalik. Mereka yang terbawa akan menjadi yang teratas. Oh, sepertinya kamu sangat yakin kalau Sekte Dewa Pedang akan jatuh kali ini, kata Wu Qingqiu sambil menoleh ke arah Yan Mo. Yan Mo mengangguk dan berkata, tentu saja, aku tahu kekuatan mereka dengan baik. Yelin yang juga ada di sana kemudian berkata, aku tidak peduli siapa yang akan berada di posisi terbawah ataupun teratas. Aku hanya ingin melihat pertarungan dari anak itu. Aku sungguh tidak sabar untuk bisa bertarung dengannya. Aku sungguh merasa bosan ketika melihat pertempuran yang tidak layak untuk ditonton. Yan Mo melirik Yelin dan kemudian dia berkata, sepertinya aku tiba-tiba ingin melawanmu setelah mendengar semua rasa percaya dirimu itu. Hah, kamu sama sekali tidak layak untuk menantangku, kata Yelin dengan acuh tak acuh. Sialan kau ini. Tangan Yan Mo mengepal erat karena ingin memukul Yelin. Tapi Wu Qingqiu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dan saat itu, juri melompat ke tengah arena dan berseru, kedua Supreme memasuki tribun. Salam untuk kedua Supreme, teriak semua orang sambil membungkukkan kepala. Kini kedua Supreme kembali muncul di sana dari ketiadaan, dan Black Supreme langsung berseru, mulai pertandingannya. Segera setelah itu, para juri memberikan perintah.
Tiga sekte tengah dan pemenang turnamen tiga sekte bawah, masuklah. Kemudian semua murid dari sekte Dewa Pedang, sekte Jalan Iblis, dan sekte Tian Xing memasuki lapangan. Baru setelahnya, sekte Suantian dan sekte Moche memasuki arena satu persatu. Semua orang kini melihat ke arah Zhou Fan yang memimpin para murid dari sekte Moche. Dia tidak lagi mundur dan kembali ke bangku cadangan, tapi kini dia berjalan ke tengah. Dia berjalan lurus terus ke tengah arena, yang artinya dia akan turun tangan dalam pertandingan kali ini. Yanmo dan Wu Qingqiu serta yang lainnya melihat semua ini dengan penuh semangat. Mereka semua sungguh ingin melihat kemampuan dari kuda hitam dalam pertandingan ini. Wen Tao, sang jenius dari sekte Dewa Pedang pun tampak menyeringai kegirangan. Dia kemudian berkata, "Zhou Fan, aku telah mengagumimu untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya aku bisa melihat penampilanmu kali ini. Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar sulit untuk dikalahkan seperti yang dirumorkan?" "Tentu, kamu akan melihatnya sendiri nanti," kata Zhou Fan dengan santai. Wen Tao pun mengangguk perlahan dan senyuman terlihat di wajahnya. "Baiklah, aku pasti akan menunggumu." Han Yufeng kini menatap Zhou Fan dan kemudian dia berkata, "Saudara Zhou, aku telah mengagumimu untuk waktu yang lama. Mohon terima salamku." "Kamu siapa?" tanya Zhou Fan dengan santai. Ini tentu membuat semua orang tertawa karena Zhou Fan bahkan tidak tahu si jenius pertama dari sekte jiwa iblis. Han Yufeng terbatuk lalu berkata, "Aku adalah putra pertama dari keluarga Han. Namaku Yun Feng. Karena ayahku adalah orang yang ketat, dia menamai kami semua setelah berusia 5 tahun dan hanya aku yang memiliki nama sendiri. Sedangkan dua adikku diberi nama sesuai dengan urutan kelahiran mereka." Yaitu juga menjelaskan asal-muasal dari nama Han Shao dan Han San Shao, di mana itu artinya 2 dan San artinya 3. Kalau kalian ingat kenapa Gu Santong dipanggil San Ge, itu juga karena permintaan Gu Santong sendiri. Karena ayah angkat pertamanya memanggil dia dengan panggilan anak ketiga atau San Ge. "Ya, ayahmu memang cukup kejam. Dia memang pantas menduduki kursi Master Sekte Jiwa Iblis. Tapi karena dia Master Sekte Jiwa Iblis, apakah dia bisa memiliki cinta untuk kalian?" kata Zhou Fan. Mendengar itu Han Yufeng menatap Zhou Fan dengan agak kebingungan. Tapi kemudian dia mengalihkan perbincangan itu. Dia kembali ke topik yang ingin dia sampaikan sejak awal. "Zhou Fan, sejak awal aku ingin mencoba melawanmu. Tapi setelah melihat kemampuanmu, sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk melawanmu. Sejujurnya aku sangat menyesal jika tidak pergi untuk menantangmu." "Zhou Fan, jika kau mau datang ke sekte jiwa iblis kami pasti akan membukakan pintu lebar-lebar untukmu." Zhou Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas jenak. Dia bisa melihat bahwa Han Yunfeng ini adalah orang yang bijak. Dia tahu kapan dia harus maju dan tahu kapan dia harus mundur. Memang seharusnya seperti inilah sikap dari seorang tuan muda dari sebuah sekte. Di sisi lain kini Rencong tampak melihat Zhou Fan dan dia berkata, "Bodoh, kalian semua telah ditipu oleh anak ini. Dia hanya bisa menggertak. Bisa-bisanya kalian semua termakan oleh gertakannya itu." Cih. Zhou Fan melihat gerakan bibir Rencong dan dia hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu kemudian dia meletakkan telunjuk di bibirnya dan memberi isyarat supaya Rencong tutup mulut. Di sisi lain kedua Supreme melihat kehadiran Zhou Fan di tengah arena. Itu cukup membuat mereka terkejut. Tapi mereka sadar dan kemudian mengangguk bersama. Itu adalah tanda bahwa mereka menyetujui keikutsertaan Zhou Fan dalam pertandingan ini. Lagi pula kemarin mereka juga melihat pertandingan dari 3 sekte tengah. Jika Zhou Fan tidak hadir kali ini, maka sekte Moche tidak akan bisa menang melawan sekte Dewa Pedang.
dan itu juga akan mencoreng asas keadilan yang mereka pegang teguh. Jadi wajar jika sekarang mereka melepaskan band dari Sofan. Sofan melihat kedua Supreme dan dia tahu kalau saat ini dia sudah mendapatkan restu untuk bermain. Jadi Sofan kini bisa bernafas lega. Dalam turnamen 3 sekte bawah, Sekte Suwantian memenangkan pertandingan individu dan Sekte Moche memenangkan pertandingan kelompok. Menurut aturan, Sekte Moche dapat menantang 3 sekte tengah dalam pertarungan kelompok dan Sekte Suwantian dapat menantang dalam pertandingan individu. Apakah kedua sekte mau mengajukan tantangan kali ini? Tanya sang juri yang ada di tengah arena. Setelah itu Tetua Yun maju lalu memberi hormat. Kami Sekte Suwantian selalu menganggap Sekte Tianxing sebagai pemimpin kami. Karena itu kami tidak berniat untuk menggunakan tubuh kecil kami dan menantang mereka. Maka dengan ini Sekte Suwantian akan mundur. Semua orang tampak mencibir dan mengatakan bahwa Tetua Yun adalah penjilat. Bahkan Sui Ruohua dan yang lainnya pun wajah mereka tampak memerah. Mereka tahu bahwa Sekte Suwantian itu tidaklah sekecil itu sampai harus merendah. Ini adalah tindakan yang membuat mereka merasa kecewa. Di sisi lain, Rencong sambil menganggukkan kepala seolah mereka sudah mengharapkan semua ini. Sedangkan Sofan, dia menatap Tetua Yun dan bergumam. Orang tua ini memang tidak tahu malu dan selalu mencari jalan teraman. Lalu setelah itu, juri menatap Sekte Moche. Dan saat dia hendak bertanya, Sofan sudah melangkah ke depan melewati Yangsa. Tunggu apa lagi? Tidak ada yang perlu dikatakan. Saatnya bertarung. Orang-orang dari Sekte Tianxing geram melihat sikap Sofan, terutama Rencong. Dia benar-benar seperti ingin meledak. Kini semua penonton berseru. Mereka akhirnya bisa melihat momen bersejarah yang akan diciptakan oleh Sofan sekali lagi. Sekte Moche, beraninya kalian mengabaikan peringatanku. Kalau sudah seperti ini maka jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan, kata Rencong dengan marah. Rencong kali ini berbalik dan menatap duo Chongsan. Dia memberi isyarat pada mereka berdua untuk melakukan rencana yang sudah mereka bicarakan sebelumnya, yaitu menyingkirkan Sofan begitu pertandingan dimulai. Sayangnya sebelum pertandingan dimulai, kekuatan mereka sebenarnya sudah terpaut sangat jauh. Sekte Tianxing saat ini memiliki duo Chongsan yang berada di tahap 3 ranah virtual. Lalu Rencong sendiri berada di tahap 2 ranah virtual, sedangkan sisanya berada di ranah visi dewa dan tidak terlalu kuat. Sedangkan Sekte Moche saat ini sudah memiliki 6 ahli di ranah virtual, 3 di ranah visi dewa, dan 1 monster yang memiliki tingkatan kultivasi terendah, Sofan. Tapi Rencong tampak percaya diri dan dia berkata, langkah pertama adalah menghancurkan moral lawan. Begitu permainan dimulai, kita akan memainkan permainan kucing dan tikus. Mata duo Chongsan tampak menjadi dingin dan kini dia menatap Sofan dengan aura mengintimidasi. Sofan kini tertawa terbahak-bahak ketika merasakan dirinya sedang diawasi. Dia tidak sabar untuk memberikan pelajaran pada orang-orang bodoh ini. Sementara itu di tengah arena, Hakim berkata pada semua orang, baiklah sekarang Sekte Moche memutuskan untuk menantang, maka gerbang menuju alam Suwonjie akan dibuka. Pertandingan dari pemenang turnamen sekte bawah akan melawan Sekte Tianxing yang berada di peringkat 3 sekte tengah. Setiap sekte silakan menentukan 10 orang untuk mengikuti turnamen kali ini. Setelah itu 2 sosok yang adalah penjaga gerbang Sekte Suanglong muncul di tengah arena. Mereka mengulurkan tangan kemudian membentuk segel. Lalu sebuah gerbang pun muncul di tengah arena. Gelombang fluktuasi menyebar dengan cepat dan portal ke alam Suwonjie telah terbentuk dengan sempurna. Kedua tim silakan memasuki gerbang, kata juri.
Sofan melangkah pertama dan menuju gerbang pemindah itu. Lalu terdengar suara mengejek. Ini pasti adalah pertama kalinya kalian melakukan pertandingan kelompok. Baiklah, akan kuberikan saran sedikit. Mari kita buat peta umpet di sana. Berusahalah untuk melepaskan diri dari kami, karena kami sudah cukup mengenal medan yang ada di sana. Sofan menyeringai dan dia berkata, sayangnya itu adalah kalimatku. Karena kamu sudah mengenal area itu, maka gunakanlah itu untuk lepas dari tangan kami. Kalau tidak, permainannya nanti akan menjadi kurang menyenangkan. Sialan kau terlalu arogan. Akan kutunjukkan siapa kucing dan tikus dalam pertandingan ini, kata Rencong dengan sangat kesal. Sofan menghela nafas sejenak lalu kemudian dia memasuki gerbang dan diikuti Ki Changlong serta yang lainnya. Mereka semua tampak menunjukkan senyum menyeringai yang jahat. Rencong kini kembali melirik duo Chongsan, lalu keduanya pun mengangguk dan mereka berdua bergegas memasuki gerbang. Baru setelah itu, Rencong masuk bersama dengan tim yang lainnya. Semuanya kini sudah dikirim pergi dan di arena itu muncul layar yang mengawasi keadaan tempat di mana pertarungan itu akan dilangsungkan. Semua orang menonton dengan seksama dan mengawasi setiap gerakan yang ada di layar. Dan kini sosok Sofan adalah yang pertama muncul di layar. Dia ditransfer ke sebuah lembah kecil dan secara bergantian para murid dari Sekte Moche juga muncul di tempat itu. Sofan merasakan kekuatan surgawi yang ada di tempat itu sungguhlah kuat. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih kultivasi. Lalu Sofan pun tampak bergumam. Tidak kusangka, bahkan ada tempat sebagus ini di Sekte Shuanglong. Mereka memang layak menjadi sekte terbesar di benua ini. Ketika Sofan merasakannya lagi, dia tahu bahwa aura ini menuju ke arah yang sama, dan dia pun menyeringai. Tampaknya aura ini memang adalah aura dari batu roh suci. Saat Sofan tengah berpikir, tiba-tiba dua sinar melesat ke arah rombongan Sekte Moche. Dua orang itu tidak lain adalah duo Chongsan. Sebelumnya saat mereka sampai di tempat ini, mereka langsung bergegas untuk mencari posisi Sofan tanpa memperdulikan rekan timnya yang lain. Mereka kini mendarat tidak jauh dari Sofan, dan Sofan kini menatap mereka dengan cahaya dingin di matanya. Teknik bela diri tingkat Suan, bayangan gunung. Duo Chongsan berteriak bersama. Segera aura meledak dan semua orang terkejut ketika melihat hal ini. Kekuatan mereka memang luar biasa, bahkan terlihat seperti gunung yang jatuh dari langit. Setelah itu domain jiwa pun terbentuk dan layar ilusi berwarna hijau segera mengelilingi semua murid dari Sekte Moche. Lalu dengan gesit, duo Chongsan segera menyerang ke-6 ahli di ranah virtual milik Sekte Moche. Semua itu terjadi dengan sangat cepat sampai mereka tidak sempat untuk bereaksi. Hingga akhirnya mereka terpental ke belakang bersamaan. Para penonton segera berseru ketika melihat pertunjukan ini. Semuanya masih saja terkejut dengan kombinasi dari duo Chongsan. Meski mereka berdua, tapi rupanya mereka bahkan mampu membuat 6 ahli di ranah virtual kehilangan setengah langkah mereka. Ilusi hutan dan gunung milik duo Chongsan memang sulit untuk dihadapi. Kombinasi kekuatan alam mereka sangatlah baik dan sangat sulit untuk ditangkap. Bahkan aku butuh beberapa waktu untuk mengalahkan mereka sebelumnya. Kali ini aku ingin melihat berapa lama waktu yang Sofan butuhkan untuk mengalahkan mereka berdua, kata Wen Tao. Tiansang tampak melihat ke layar dan merenung sebentar. Dia pun kemudian berkata, Sofan adalah monster yang memiliki bakat dan sangat cerdik. Aku tahu dia kini telah berkembang dengan pesat dan aku belum melihat kemampuannya lagi. 15 menit. Itu adalah waktu paling lama yang Sofan butuhkan, kata Han Yufeng dengan wajah serius. Mendengar itu Wen Tao dan Tiansang tercengang. Lalu kemudian Wen Tao berkata, Bro, bisakah kau berbagi informasi padaku? Ini bukanlah informasi rahasia, aku hanya menghitung kekuatan mereka saja.
Meski kami tidak bisa menang dari Duo Chongsan, tapi aku bisa menilai kekuatan dari kedua belah pihak, kata Han Yufeng. Han Yufeng menghela nafas sebentar lalu dia berkata, jika Duo Chongsan ini kuibaratkan mereka itu seperti danau yang luas, tapi Sofan adalah samudra yang luas dan tidak terlihat ujungnya. Karena itu aku tahu bahwa mereka bukan lawan yang sepadan. Wen Tao tersenyum lalu berkata, baiklah, kalau memang seperti yang kamu katakan, aku akan melihatnya dengan baik-baik kali ini. Di tempat pertempuran berlangsung, kini Qi Changlong dan 5 orang lainnya tersungkur di tanah. Sedangkan Sofan hanya menoleh mereka tanpa mengatakan apapun. Dan setelah itu, Duo Chongsan kini melihat ke arah Sofan dan bergegas ke arahnya. Sofan menyeringai dan dia berkata, rupanya kalian mengincar mereka terlebih dahulu supaya bisa melawanku tanpa gangguan. Ide yang bagus. Aura membunuh Sofan tiba-tiba merembes keluar dan senyuman terlihat jelas di wajahnya. Sedangkan para penonton kini semua menjadi tegang dan tidak sabar ingin melihat apa yang akan terjadi. Teknik gabungan tingkat Suan, pukulan ilusi Gunung Ning, teriak Duo Chongsan. Cahaya kuning dan hijau memancar dari tangan kedua orang ini dan menyerang Sofan tanpa permisi. Kekuatan mereka sudah seperti ombak pasang yang tinggi. Tidak banyak dari orang biasa yang akan bertahan dari serangan ini. Wen Tao melihat mereka dan mengangguk perlahan. Keduanya memang cerdik. Mereka tahu bahwa mereka harus waspada pada Sofan. Jadi meski mereka mengeluarkan kekuatan mereka dengan intens, tapi mereka lebih berhati-hati daripada saat melawan ke-6 orang itu. Han Yunfeng mengangguk dan berkata, benar, kombinasi kekuatan mereka sangatlah baik. Beratnya kekuatan gunung dan lembutnya kekuatan hutan. Mereka saling mengisi kekosongan satu sama lain. Bahkan, jika itu Sofan mungkin dia akan kesulitan untuk menghindari pukulan ini. Wen Tao menyeringai. Ini memang kombinasi yang sangat merepotkan. Tapi apa kamu tahu kenapa mereka menggunakan formasi ini? Han Yufeng berkata, ya mereka pasti telah mendengar desas-desus dari pukulan Sofan. Jadi untuk menghindari resiko, mereka menggunakan serangan ini untuk menjamin keselamatan mereka. Wen Tao pun mengangguk dan setuju. Kamu memang benar. Sekarang aku ingin melihat bagaimana Sofan akan bertahan dari pukulan ini. Ngomong-ngomong, sekuat apa pukulan Sofan itu sebenarnya? Kau lihat saja sendiri, kata Han Yufeng dengan acuh tak acuh. Pelit sekali, kata Wen Tao sambil memanyunkan bibirnya karena merasa kesal. Dan di arena Sofan masih terlihat tenang, dan senyuman belum hilang dari wajahnya. Duo Chongsan melihat ini dan Chong kemudian berkata, kita sudah menggertaknya sejauh ini tapi dia masih tidak bergerak. Sepertinya rumor itu terlalu dilebih-lebihkan. Aku tahu anak ini pasti sangat ketakutan sama seperti prediksi dari Tuan Muda. Ayo habisi dia. San pun mengangguk dan kemudian mereka berdua melesatkan pukulan ke arah Sofan. Lalu tiba-tiba dengungan lembut keluar dari pupil mata Sofan. Keduanya terkejut dan merasakan peringatan bahaya dari alam bawah sadar mereka. Krak! Bumi tiba-tiba retak dan dalam jarak 100 meter dari Sofan semuanya bergetar. Pukulan yang dilepaskan oleh Duo Chongsan hanya tinggal selangkah lagi menyentuh Sofan, namun tiba-tiba energi itu seperti tertahan dan tidak mampu bergerak maju. Segera area itu dikelilingi oleh garis-garis hitam seperti jaring laba-laba dan semuanya mulai terlihat seperti runtuh. Melihat ini Duo Chongsan sangat terkejut dan melangkah mundur, tapi Sofan menyeringai. Dalam sekejap, semua yang ada dalam radius 100 meter semuanya berubah menjadi debu. Dan Duo Chongsan berusaha untuk melarikan diri, tapi tangan mereka hancur karena terkena domain milik Sofan. Semua penonton dan bahkan kedua supren pun terkejut ketika melihat kemampuan dari domain Sofan ini. Itu sungguh tidak pernah mereka lihat dalam hidup mereka sebelumnya. Perlahan Sofan membuka mulutnya dan berkata, Tahap 4 mata Dewa Kongming, domain Absolute.
Melihat ekspresi Suofan, Duo Chongsan segera jatuh ke dalam ketakutan dan penyesalan. "Sial, bagaimana bisa ada monster seperti ini?" teriak Chong dengan ketakutan. Mereka berdua masih berusaha melarikan diri, tapi tangan kanan Suofan berdegup, lalu berubah menjadi cakar naga. Tahap pertama, cakar naga hantu. Suofan melesat dengan cepat, dan Duo Chongsan berusaha untuk menggunakan teknik imajiner mereka. Tapi semua sudah terlambat. Petir ungu menyelimuti cakar naga Suofan dan membuatnya menjadi jauh lebih tajam. Dalam satu gerakan, Chong terpotong seperti kertas. Tubuhnya terbelah menjadi 5 bagian dan darah muncrat ke segala arah. Para penonton terkejut karena banyak dari mereka yang tidak bisa mengikuti gerakan Suofan. Mereka hanya melihat bahwa Chong telah menjadi potongan kecil-kecil. Sedangkan di sisi lain, mata Yueling tampak sangat antusias dan dia berseru, "Tentu saja, ini dia!" Mata Yelin tampak berbinar, sedangkan orang-orang di sekitarnya tampak terkejut. Di arena, Suofan kini berjalan dengan santai dan dia melihat San yang masih terlihat terkejut dan ketakutan. San ingin segera berlari tapi dia tidak bisa melakukannya. San menggertakkan gigi dan segera membentuk segel, teknik Xuantian, gunung dan sungai runtuh. Pukulan ia lepaskan dengan sekuat tenaga ke arah Suofan, seolah-olah ratusan gunung menyerang Suofan secara bersamaan. Tapi Suofan tertawa, lalu dengan lengan kanannya yang bersinar, dia memberikan satu pukulan dan ledakan pun terjadi. Gunung imajiner itu pun langsung berubah menjadi pasir di hadapan pukulan Suofan. Semuanya hilang dalam ketiadaan pada akhirnya. Dan karena itu juga, tubuh San pun ikut hancur dan darah terbang ke udara. Suofan meraih darah itu dan kemudian menuliskan satu kata, "Menyedihkan." Semua penonton tercengang ketika melihat semua ini. Banyak dari mereka yang baru melihat kemampuan Suofan untuk pertama kalinya. Meski mereka telah mendengar rumor yang beredar, tapi ini adalah bukti nyata kalau Suofan adalah seorang monster. Duo Chongsan bukan orang sembarangan. Bahkan gabungan kekuatan mereka mampu membuat para jenius dari 3 sekte tengah kewalahan. Tapi Suofan menghancurkan mereka hanya dalam beberapa gerakan. Hal ini tentu membuat semua penonton bersorak karena merasa kagum. Anak ini, setiap kali aku melihatnya, aku seperti melihat dia terlahir kembali dengan kekuatan abnormal lainnya. Meski aku telah berlatih keras selama bertahun-tahun, tapi sepertinya aku masih tidak punya kesempatan untuk menang darinya, gumam Si Tiansang. Kini wajahnya tampak sangat pahit karena mengetahui kenyataan ini. Wen Tao melihatnya, tapi wajahnya pun tampak terkejut. Ya dewa, apa yang orang ini makan sampai dia bisa sekuat ini? Apa dia masihlah seorang manusia? Hei, Han Yufeng, bukankah kamu mengatakan dia mungkin akan menyelesaikan kedua orang ini dalam waktu 15 menit? Tapi ini hanya dalam sekejap mata dan dia sudah menghancurkan mereka berdua. Jika kau bertanya padaku, lalu aku harus bertanya pada siapa? Jawab Han Yunfeng dengan wajah yang suram. Han Yunfeng memutar matanya dengan enggan dan dia kemudian berkata lagi, "Aku tahu dia memang tidak terduga. Tapi sulit membayangkan bahwa dia bahkan tidak mengerahkan semua kekuatannya saat pukulan seminggu yang lalu. Aku tidak menyangka dia bisa sekuat ini. Bagaimana bisa seorang monster ikut serta dalam pertandingan ini? Apakah para orang tua itu ingin membuat semua orang mati?" Mendengar ini, Wen Tao mengangguk perlahan. Senyuman di wajahnya pun perlahan runtuh dan wajahnya menjadi serius. "Nenek beruang. Aku awalnya merencanakan banyak skema untuk menghadapinya, dan aku merasa cukup percaya diri. Tapi sekarang, hatiku berkata bahwa aku sudah kalah bahkan sebelum aku bertanding." Han Yunfeng pun kemudian berkata, "Orang yang tidak tahu tidak akan memiliki rasa takut. Begitupun kamu sebelumnya. Dan sekarang setelah kamu mengetahui kekuatannya, apa kamu menyesal?" Wen Tao tampak depresi. Tapi dia sadar, dia tidak memiliki peluang untuk menang kali ini. Sekarang di lembah, tempat turnamen berlangsung.
Rencong masih belum sadar kalau dua bawahannya sudah terbunuh di tangan Sofan. Dia masih terlihat begitu percaya diri dan bergegas ke arah Sofan bersama dengan tim yang lainnya. Sedangkan Tetuaki yang kini menonton kekuatan Sofan, dia mulai menangis dan menyesal. Lalu di tribun timur, Wu Qingqiu kini menghela nafas panjang dan berkata, kekuatannya tidak seperti yang dirumorkan. Dia terlalu luar biasa. Dengan kekuatan Duo Chongshan, bahkan kita di tiga peringkat atas masih harus mengeluarkan sedikit lagi usaha untuk mengalahkan mereka. Tapi Sofan ini, sayangnya kekuatan ini masih permukaan saja. Kamu mungkin tidak ingin melihat kemampuan sesungguhnya dari anak itu. Lagi pula, dia bahkan belum menunjukkan wujud jiwa miliknya, kata Yan Mo menyela dengan wajah yang suram. Wu Qingqiu semakin terkejut dan dia berkata, wujud jiwa? Apa dia sudah memadatkan jiwanya di ranah visi dewa? Tidak mungkin. Bagaimana ada orang yang bisa memiliki wujud jiwa saat dia masih berada di ranah visi dewa? Yan Mo kemudian berkata, awalnya aku pikir anak ini memiliki harta karun jiwa yang melindungi jiwanya. Kupikir dia hanya memiliki kekuatan fisik yang abnormal dan mahir dalam pertarungan fisik. Tapi setelah anak ini mengeluarkan wujud jiwanya, Yan Mo terdiam dan wajahnya menjadi suram. Jiwanya bukan jiwa biasa. Dan jiwa itu sungguh luar biasa, tambah Yan Mo. Tunggu, bagaimana bisa kau tahu? Apa kamu pernah melihatnya? Tanya Wu Qingqiu. Yan Mo mengangguk dan dia berkata dengan ragu-ragu. Entah bagaimana mengatakannya, tapi aku tidak melihat wujud jiwa yang sesungguhnya. Aku hanya melihat sebagian wujud jiwanya. Tapi meski begitu, aku hampir mati di tangan anak ini. Andai saja dia tidak sedang membawa seorang wanita, aku pasti sudah mati sejak lama. Hah? Kamu pernah bertarung dengannya? Dan kamu bukan saingannya? Kata Wu Qingqiu dengan wajah terkejut. Meski Wu Qingqiu tahu bahwa Yan Mo bukanlah jenius terkuat, tapi Yan Mo adalah salah satu rivalnya dan mengalahkannya itu sangatlah sulit. Tentu saja, itu adalah hal yang wajar. Lagi pula anak itu adalah sainganku. Tiba-tiba Yelin menyahut dan matanya tampak berbinar. Bukankah sudah kukatakan pada kalian berdua, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa bersaing dengannya. Karena dia hanyalah milikku. Pertarungan kami sudah seperti pertarungan naga dan Phoenix. Kami adalah musuh alami, kata Yelin yang kemudian tertawa. Melihat juniornya ini, Wu Qingqiu merenung sejenak dan akhirnya mengangguk perlahan. Di sisi lain, setelah Su Fan membunuh Duo Chongshan, dia kemudian turun ke bawah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cahaya hijau yang bersembunyi di rumput. Ternyata itu adalah bentuk jiwa dari Chong. Dan kemudian dia mengaktifkan tahap pertama mata Dewa Kong Ming miliknya lalu menghilang. Lalu Su Fan muncul lagi dalam sekejap di depan sebuah pohon yang tinggi. Dia mengulurkan tangannya lagi dan meraih sebuah ranting kecil di antara sarang burung. Dan ternyata itu adalah bentuk jiwa milik San. Sekali lagi Su Fan menghilang dan muncul di dekat murid-murid dari Sekte Moche. Dia kemudian berkata, sepertinya kalian mencoba melarikan diri. Sayang sekali, seharusnya kalian mencari tempat yang lebih tersembunyi. Misalnya di dalam pantat ayam, kata Su Fan sambil memandang Duo Chongshan yang kini gemetaran. Mampus, kalian terlalu berani sampai menyerang Steward Su kami. Kalian sungguh mencari kematian, seru Kuilang. Lalu murid-murid yang lainnya pun ikut tertawa. Duo Chongshan kemudian berteriak, Su Fan, kamu telah menghancurkan tubuh fisik kami. Lalu apa kau sekarang masih ingin menghancurkan jiwa kami? Apa kau benar-benar tidak punya rasa takut? Kami adalah murid dari Sekte Tian Xing, kepala dari 3 sekte pelindung Tian Yu. Takut? Kalianlah yang menyerangku, dan sekarang kami akan menghancurkan kalian. Lalu posisi kepala sekte pelindung juga akan berubah. Sekarang,
Kalian jauh lebih lemah dari sekte Moche kami, kata Sofan sambil mengayun-ngayunkan kedua jiwa itu. Duo Chongsan kini tampak terlihat pusing dan memohon ampun. Sedangkan para murid dari sekte Moche kini tidak bisa menahan tawa mereka saat melihat semua ini. Lalu pada saat itu, tiba-tiba cahaya melintas dan sosok Rencong serta murid-murid lainnya akhirnya sampai di sana. Melihat sekte Moche yang tertawa, Rencong kemudian berkata, "Kenapa kalian tertawa? Dan di mana Chong dan San? Apa mereka belum sampai di tempat ini?" Sofan melirik ke samping lalu dia berkata, "Apa kamu masih perlu mempertanyakan hal itu?" Mereka berdua sebelumnya langsung bergegas ke arahku setelah mereka mendarat di tempat ini. Rencong mengerutkan keningnya lalu berkata, "Lalu di mana mereka?" "Di mana?" "Di sini." Sofan mengangkat tangannya dan dua jiwa tampak tidak berdaya di tangan Sofan. Lalu mereka mulai menjerit dan Sofan meremas mereka sampai akhirnya mereka hancur dan hilang sepenuhnya. "Dengarkan aku. Mulai hari ini, kursi kepala pelindung Tian Yu telah berubah," kata Sofan sambil menyeringai. Kini Rencong tampak begitu terkejut dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa duo Chongsan akan kalah di tangan Sofan dalam waktu sesingkat ini. Dia akhirnya menyadari bahwa rumor tentang Sofan itu bukanlah bualan belaka. Kini Ki Changlong dan yang lainnya tampak tersenyum dan menatap Rencong serta orang-orang yang ada di belakangnya. Wajah Rencong menjadi pucat dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia seolah kehilangan kekuatan dari kedua kakinya karena terlalu takut. "Tuan Muda Ren, bagaimana sekarang? Apakah sudah sadar siapa yang akan menjadi kucing dan tikus di tempat ini?" kata Sofan dengan tatapan menghina. Rencong mengatupkan giginya dan wajahnya tampak memerah. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia sungguh sudah mempermalukan dirinya sendiri. Sofan memahami situasinya lalu dengan tawa yang keras dia berkata, "Tuan Muda Ren, sepertinya kau kehabisan kata-kata. Sekarang aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kita akan lakukan permainan petak umpet seperti yang kamu katakan. Jika kalian bisa bertahan, maka kalian bisa kembali hidup-hidup. Tapi jika kalian tertangkap, maka kalian akan mati di tangan kami. Waktu kalian adalah 3 jam sampai gerbang untuk kembali terbuka. Sekarang, mari kita mulai permainan ini." Mendengar ucapan Sofan, semua murid dari sekte Moche langsung berseru dengan bahagia. Akhirnya mereka bisa membalas Rencong yang kemarin telah mempermalukan mereka. Sepertinya Steward Zuo ingin mendapatkan sedikit hiburan di sini. Mari kita bermain-main dengan mereka dan menghibur Steward Zuo, kata Kuilang sambil tertawa. Wen Tao yang menyaksikan semua ini tidak bisa menahan tawanya dan kemudian dia berkata, "Sepertinya temperamen dari kultivator jalan iblis memang sama dimanapun mereka berada. Kalian sangat suka mempermainkan lawan kalian." Han Yunfeng melirik Wen Tao dan berkata, "Inilah yang disebut sebagai demonstrasi dari kekuatan absolut. Mereka telah berani menyinggung sekte Moche dan kini mereka harus menerima akibatnya." Wen Tao pun mengangguk. "Kamu benar. Kekuatan mereka memang tidak sebanding dan sekte Moche sungguh tidak bisa diprovokasi." Han Yunfeng kini menatap Wen Tao lalu berkata, "Jadi, apakah kamu masih ingin menghadapinya?" "Tentu saja, dia adalah orang yang kuat, dan aku tidak mau kehilangan kesempatan untuk melawannya. Meski aku bisa saja dalam bahaya, tapi itu lebih baik daripada aku mengalami penyesalan seumur hidupku karena tidak mencoba untuk menantangnya," jawab Wen Tao. Han Yunfeng kemudian berkata, "Tahu kapan maju dan kapan harus mundur adalah sebuah sikap yang bijak. Dan mundur saat melawan orang yang tidak mungkin bisa dikalahkan juga adalah bentuk dari sebuah kebijaksanaan. Tapi sebagai seorang kultivator, menentang orang yang lebih kuat juga merupakan jalan yang harus diambil. Jika hanya lari dari orang-orang yang lebih kuat, bagaimana bisa kita menempuh jalur kultivasi di masa depan?" Mendengar itu Wen Tao mengangguk dan tersenyum. Itu memang benar. Dan kita akan kembali ke tempat Suofan. Kini dia mengangkat tangannya dan berseru. Perburuan dimulai dalam 10, 9, 8,
Kuilang dan yang lainnya menatap Rencong seperti melihat mangsa, dan mereka tampak kelaparan. "Sial, kenapa tuan muda sepertiku harus dipermalukan seperti ini?" kata Rencong dengan wajah suram. Dia segera berbalik dan diikuti oleh semua tim yang ada di belakangnya. Mereka langsung lari terbirit-birit dan benar-benar ketakutan. 3, 2, 1. Semuanya mainkan ini dengan perlahan. Kita punya waktu 3 jam, jadi buat perburuan ini selama mungkin, kata Zovan sambil menyeringai. Para murid segera mengangguk dan mereka pun kemudian berteriak. Dan perburuan pun dimulai. Dan sampai di sini dulu spoileran kali ini. See you di part berikutnya. Oh ya maaf, di part sebelumnya aneh nggak buka Saweria. Terima kasih untuk abang-abang yang masih setia nyawer di Saweria. Di sana ada Bang Jinx. Metnata Rumin, jangan sedih kalau diundang kondangan. Biarin dia bahagia. Nanti Mimin bakalan nemu gantinya yang lebih baik. Asik. Amin. Dan Riku dosenin, semangat Min. Gak sabar menunggu pertarungan dari dua jin curigi, jiwa naga surgawi. Thank you untuk hari ini. Sampai di situ dulu dan see you. Bye.